sendiri. Saya mewakili Aminef dan nama saya Mita dari tim komunikasi Aminef. Saya akan menyampaikan informasi tentang program Fulbright FLTA, yaitu sebuah program beasiswa yang dapat dilamar oleh para pengajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah, sebelum kami memulai paparan, kami ingin memutarkan sebuah video yang mana video ini berisi tentang kesan dari para alumni beasiswa Fulbright, bagaimana program beasiswa Fulbright telah mengubah mereka, membawa mereka kepada pengalaman positif, baik pengalaman personal maupun profesional. Berikut ini adalah video yang kami akan tayangkan dari akun YouTube Aminef. Selamat menyimak kepada rekan-rekan semuanya dan juga selamat mengambil inspirasi. I remember really clearly arriving in Banda Aceh after the tsunami and meeting the people who'd lived through this absolute devastation. These people who were so kind and so welcoming, as if I was their guest. So that was when I first really realized the personality or the character of Indonesians. I was sent to a small town called Crete in Nebraska. We lived with an American family with other Fulbright grantees from all over the world. We were kind of fascinated with Hollywood movies, big cities, fast cars, and so on. But the other side of the coin is this social capital, the foundation of American democracy and American economic power. Studying in the US has been my dream, and I thought it was going to be difficult for me to get it. Also, the fact that I got Fulbright to study MBA was an acknowledgement that my dream can come true. You know, before I came here, I was a professor of American media history, and I had never studied Indonesia. So it was an amazing experience, and I fell in love with Indonesia and, you know, realized there's so much that I, as a historian of journalism, could write about here in Indonesia. Saya merupakan seorang penerima Fulbright dari Tanah Papua. Jadi apa yang saya dapatkan ketika mengikuti program Fulbright Report merupakan sesuatu yang sangat baik yang kemudian bisa saya terapkan juga. Paling tidak saya bisa berkontribusi bagi pengembangan pendidikan di Tanah Papua. I'm in a unique position that I can see the broader picture. I have the enormous pleasure of seeing Fulbrighters from Indonesia go abroad and come back and make extraordinary contributions to Indonesia in their fields. Fulbright ini memberikan kesempatan untuk masuk ke international academic community. It's really had a huge impact, those 3 Fulbright experiences, on my career and my interests, making me a better teacher and also making me a better researcher. So one of the things that is great about having done a Fulbright is the network that you have of other Fulbrighters and learning about all sorts of different areas of research that they're involved in. And obviously the networks that are created are extremely powerful and far-reaching. Menjadi bagian dari keluarga besar Fulbright itu adalah sebuah anugerah yang sangat saya syukuri ya. Karena ternyata alumni Fulbright ini dia ada di berbagai bidang dan mereka dalam posisi yang influential di setiap karya mereka, di setiap posisi mereka. Many Fulbright alumni became policymakers, leaders. If they are working in creative industry, they become most prominent personalities in the field. Saya mendirikan Caravan Studio, juga Reon Comics, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada ilustrator dan komikus Indonesia untuk bisa berkarir di luar negeri. If I don't meet
another Fulbright alumni and setting up Project Multatuli, I think it will be very different. Project Multatuli is a public service journalism initiative owned and managed by workers, and we serve the underreported. We hold power accountable. I ended up writing a book on the basis of my dissertation, Raiding the Land of the Foreigners, and then went on to write 2 more books. This experience has been incredibly important for me in my career as an anthropologist. Saya berkenalan dengan seorang Fulbrighter ya. Kami membuat yayasan namanya Yayasan Nurani Dunia. Kita butuh satu kampung untuk mendidik anak. Nah, kampung ilmu tidak hanya sekedar membangun sekolah, tetapi membuat komunitas yang mengintegrasikan antara pendidikan formal dengan non-formal. Menjadi akademisi harus punya dampak langsung terhadap masyarakat di sekitarnya. I think the Fulbright program is the single most important institution program in the United States for building ties among people who care about and know Indonesia. I really think the key is making it really peer-to-peer, equal interaction, a kind of partnership in mutual understanding. That's what I think Fulbright is doing and doing well. I hope that we'll be doing an even better job in reaching out and recruiting people and letting people know that although this is a very prestigious grant that they're applying for, that they too can have a chance, whether they come from Eastern Indonesia or some of the other islands off of Java, or if they belong to some sort of community that is somewhat disadvantaged, they too are welcome to become a Fulbrighter. Misi Fulbright ini sudah masuk ke dalam diri saya. Saya merasa bahwa saya telah berhasil mengenalkan sudut lain dari Indonesia kepada mereka. Kami jadi keluarga. Tidak ada Amerika lagi, tidak ada Indonesia lagi, yang ada adalah sahabat, keluarga. Kita bersentuhan tidak lagi sebagai bangsa dengan bangsa, tapi sebagai manusia dengan manusia yang punya hati nurani. Itu tadi video tentang beasiswa Fulbright yang telah menghadirkan 6 orang alumni asal Indonesia dan juga 6 orang alumni asal Amerika Serikat. Nah, untuk Anda yang bergabung di acara ini, tentu Anda juga memiliki kesempatan untuk menjadi penerima beasiswa Fulbright, yaitu melalui program Fulbright FLTA. Apa itu program Fulbright FLTA? Berikut ini adalah paparan kami mengenai program tersebut. Fulbright FLTA, atau kami perpanjang namanya ya, singkatannya adalah Fulbright Foreign Language Teaching Assistant, adalah merupakan beasiswa akademik dengan durasi 2 semester bagi mereka yang merupakan pengajar bahasa Inggris dan juga pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Manfaat dari program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, mengasah kemampuan mengajar, menambah wawasan tentang Amerika Serikat. Jadi, kegiatannya selama 2 semester adalah sebagai berikut. Mengajar bahasa Indonesia selama 20 jam per minggu, mengikuti perkuliahan di dalam kelas, jadi Anda akan diberikan keleluasaan untuk memilih mata-mata kuliah yang sekiranya berhubungan dengan metodologi pengajaran bahasa Inggris atau tentang budaya Amerika. Lalu ada juga kesempatan untuk bertemu dengan penerima beasiswa Fulbright FLTA lainnya. Beasiswa Fulbright FLTA ini tidak hanya ditawarkan kepada Indonesia ya, tapi juga ke banyak negara lainnya, sekitar 30-an negara yang berbeda. Kalau seumpamanya Anda nanti di Amerika Serikat, Anda akan bertemu dengan mereka semua melalui acara Mid-Year Conference. Jadi di Mid-Year Conference ini Anda bisa ketemu dengan mereka yang berasal dari India, atau berasal dari Korea, atau mungkin berasal dari negara-negara lainnya, yang mana masing-masing dari mereka dan juga Anda sebagai FLTA akan ditempatkan di universitas-universitas yang sekiranya memang membutuhkan asisten pengajar.
Nah, yang berikutnya adalah komponen pertukaran budaya. Jadi, harapannya dengan Anda langsung terjun ke Amerika Serikat, terjun ke lapangan, menjadi pengajar, bertemu dengan FLTA, berinteraksi dengan orang Amerika lainnya, tentu ini bisa memperkaya pengalaman pertukaran budaya. Adapun mengenai fasilitas program yang ditawarkan selama mengikuti proses di Indonesia, Anda akan diberikan tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, dan juga uang saku untuk berbagai keperluan. Misalnya untuk hadir di seleksi wawancara, atau misalnya harus hadir di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk wawancara visa Amerika. Maka kami akan menanggung komponen-komponen pembiayaan ini. Lalu, fasilitas yang akan ditawarkan saat Anda mengikuti program di Amerika, Anda akan diberikan biaya program, uang saku bulanan, uang penunjang kegiatan lainnya, tiket pesawat pulang pergi, dan juga asuransi kesehatan. Persyaratan umum untuk melamar program ini adalah sebagai berikut. Merupakan warga negara Indonesia, memiliki prestasi akademis, kemampuan bahasa Inggris yang fasih, komitmen pada bidang studi yang dipilih, bakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial, serta sanggup menyelesaikan program di Indonesia, di Amerika, dan kembali ke Indonesia setelah program, maka pada dasarnya Anda sudah memenuhi persyaratan dari program FLTA ini ya. Bagaimanakah dengan persyaratan umumnya? Mereka yang telah memiliki pengalaman mengajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia untuk penutur asing minimal 1 tahun, dan mengajar di jenjang sekolah menengah, SMP atau SMA, atau jenjang pendidikan tinggi, berarti dalam hal ini universitas atau politeknik, atau sekolah tinggi, gitu ya, atau lembaga kursus, maka Anda bisa melamar program ini ya. Nah, program Fulbright FLTA mengharapkan para pesertanya mampu berperan ganda, yaitu sebagai asisten pengajar di sana dan juga sebagai mahasiswa di universitas di Amerika Serikat. Karena memang kegiatannya nanti menjadi asisten pengajar dan diberikan pilihan untuk bisa mengikuti mata kuliah yang ada di Amerika Serikat. Lalu, berkaitan dengan kemampuan bahasa Inggrisnya, walaupun nanti di Amerika Serikat Anda akan menjadi asisten pengajar bahasa Indonesia ya, maka kemampuan bahasa Inggris tetaplah diperlukan, yaitu dengan dibuktikan dengan kepemilikan skor setidaknya TOEFL ITP 550. Kalau tidak ada skor TOEFL ITP, silakan gunakan yang lainnya, bisa IBT, bisa IELTS, atau bisa Duolingo, tes manapun yang Anda miliki. Dan Anda haruslah sudah memiliki gelar S1 atau D4 atau S2. Nah, program Fulbright FLTA ini melihat profil Anda sebagai pengajar bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia untuk penutur asing saat ini. Jadi, walaupun background S1-nya itu berbeda, misalkan S1-nya jurusan teknik komputer, namun ternyata setelah kuliah selesai, lulus, Anda lebih tertarik kepada bidang pengajaran bahasa Inggris, maka Anda masih bisa memenuhi persyaratan ya untuk melamar program ini. Karena tidak ada keseharusan yang melamar program ini haruslah dari jurusan S1-nya atau S2-nya dari pendidikan bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Berkaitan dengan persyaratan administrasi pendaftarannya, silakan isi formulir aplikasi daring termasuk esai sesuai persyaratan, di mana nanti di dalam formulir aplikasi tersebut Anda akan dimintai skor TOEFL ITP atau IBT atau IELTS atau Duolingo yang masih berlaku. Silakan dipindai lalu diunggah di dalam form aplikasi daring. 3 surat rekomendasi dalam bahasa Inggris, lalu legalisir transkrip akademis dan ijazah dalam bahasa Inggris dan bahasa aslinya, fotokopi KTP, kalau untuk KTP atau SIM atau paspor, silakan digunakan mana yang masih relevan, yang masih berlaku, tidak perlu ditranslate ya. Dan yang terakhir adalah CV dalam bahasa Inggris. Oke.
Tenggat waktu pendaftarannya adalah di 15 April di tiap tahunnya. Jadi kami sangat menyarankan Anda untuk bisa mengecek laman Aminef secara berkala untuk info terkini. Biasanya program ini secara resmi akan membuka atau menerima aplikasi pada awal tahun. Karena tenggat waktunya biasanya di tiap tahun adalah di 15 April. Laman Aminef adalah www.aminef.or.id. Silakan Anda nanti kunjungi laman tersebut. Saya akan membuka laman ini nanti di layar saya supaya Anda bisa mendapatkan referensi lebih lengkap. Atau Anda juga bisa mengikuti kami di media sosial. Kami ada di Facebook, ada di Twitter, dan juga ada di Instagram. Bila ada pertanyaan, maka sesi ini akan juga mencakup sesi tanya-jawab. Bila pertanyaannya hadir setelah acara, boleh nanti silakan mengirimkan email kepada kami ataupun telepon. Kami akan respon pada hari dan jam kerja, kecuali libur kalender Indonesia dan Amerika Serikat. Nah, beasiswa Fulbright FLTA itu dikelola oleh Aminef, yang mana yayasan kami berdiri sejak tahun 92 dan hasil kerjasama pemerintah Indonesia dan Amerika. Fulbright FLTA juga merupakan bagian dari penerima beasiswa Fulbright di Indonesia, di mana tercatat sudah ada 4.500 orang alumni, termasuk FLTA itu sendiri, dan mereka telah melaksanakan, selain menjadi asisten pengajar bahasa Inggris ya, para alumni yang lainnya, itu ada yang studi, penelitian, mengajar, dan lain-lain sebagainya. Tentu sambil mengusung visi dan misi untuk mendekatkan hubungan antara kedua negara. Nah, jadi tunggu apa lagi ya rekan-rekan sekalian, karena beasiswa Fulbright itu terbuka untuk mereka yang berasal dari berbagai kalangan, berbagai latar belakang, dan berasal dari 160 negara termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kami harap dari penjelasan yang disampaikan pada pagi hari ini dapat mengantarkan Anda untuk menjadi penerima beasiswa Fulbright FLTA berikutnya. Nah, demikian untuk paparan kami mengenai program Fulbright FLTA. Untuk selanjutnya, saya izin membagikan layar saya yang berisi laman Aminef untuk bisa memberikan Anda informasi lebih lengkap, lebih jelas, di manakah Anda bisa menemukan informasi mengenai FLTA ini di laman Aminef. Oke, ini adalah laman Aminef, www.aminef.or.id. Apabila Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program Fulbright FLTA, boleh silakan langsung memasuki bagian Grants for Indonesians, lalu klik yang bagian Fellowships. Nah, di sini langsung muncul ya, program Fulbright FLTA. Kalau diklik, Anda akan mendapati informasi sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, persyaratan umum, persyaratan khusus, terus setelah itu apa saja kelengkapan berkas yang diperlukan, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi silakan Anda pelajari mulai dari sekarang, walaupun untuk beasiswa ini belum terbuka untuk menerima aplikasi. Jadi silakan dipelajari mulai sekarang, karena tentunya waktu persiapan yang lebih panjang itu akan sangatlah lebih baik. Kalau semuanya Anda ingin mengetahui apa sajakah beasiswa selain Fulbright FLTA yang dikelola oleh Aminef, nah boleh nanti silakan dieksplor secara mandiri di tombol-tombol yang ada di sini ya. Total ada 9 program beasiswa yang saat ini kami kelola. Beberapa di antaranya ada yang sedang menerima aplikasi. Kalau Anda ingin mengetahui siapa sajakah nama-nama penerima beasiswa Fulbright FLTA, lalu mereka ditempatkan di mana, nah, 2023 ini, berikut ini adalah penerima beasiswa Fulbright FLTA-nya. Nah, silakan Anda ikuti langkah yang tadi ya, Dentist and Alumni, lalu pilih Indonesian, lalu klik yang FLTA. Ini adalah foto, nama, dan juga informasi tentang para penerima beasiswa Fulbright FLTA. Misalkan Anda ingin mengetahui siapakah Jene Pradana Wisanggeni, silakan Anda klik. Anda akan mengetahui bahwa saat ini dia mengajar bahasa Indonesia di Arizona State University. Dia merupakan guru di SMA Global Mandiri di Jakarta. Terus S1-nya dari jurusan bahasa Inggris di Universitas Dian Nuswantoro. Atau misalkan Anda ingin mengetahui orang yang lainnya, Nurul Wahyuni ini siapa ya? Nah,
ada informasinya ya. University of Colorado Boulder adalah tempat dia mengajar saat ini. Terus setelah itu dia merupakan TOEFL dan English instructor di UIN Raden Patah di Palembang. Dia sudah punya pengalaman mengajar 3 tahun. Silakan Anda explore untuk bisa mencari inspirasi. Apabila ingin mengetahui secara keseluruhan siapa sajakah penerima beasiswa Fulbright FLTA dari Indonesia, klik di bagian Alumni Directory ini ya. Lalu Anda klik yang bagian Indonesia. Di sini Anda bisa melaksanakan filter berdasarkan nama grade, yaitu Fulbright Foreign Language Teaching Assistant. Lalu klik bagian search, Anda akan menemui ada 197 nama penerima beasiswa Fulbright FLTA sejauh ini, mereka juga penempatannya di mana, dan lain sebagainya. Jadi Anda akan bisa melihat ya, nama mereka siapa, institusi mereka, tempat mereka bekerja pada saat melamar itu ada di mana, terus setelah itu mereka ditempatkan di kampus mana, di Amerika Serikat, mereka mendapatkan FLTA tahun berapa, dan saat ini bekerja di mana. Anda bisa melihat bahwa universitas di Amerika Serikat itu sangatlah beraneka ragam yang menerima Fulbright FLTA dari Indonesia. Contohnya, ada Arizona State University, ada Columbia, terus University of Hawaii at Manoa, University of Colorado Boulder, University of Delaware, dan sebagainya. Ada juga Yale, Wisconsin Madison, Harvard. Nah, nanti Anda akan mendapatkan placement, penempatan, berdasarkan dengan profil masing-masing. Karena masing-masing penempatan FLTA di masing-masing universitas itu memiliki requirement atau tugas yang berbeda-beda. Jadi profil Anda nanti akan di-matchingkan dengan yang ada di sana sesuai dengan kebutuhan. Oh ya, dan untuk pagi hari ini, Aminef sangat senang sekali karena kami juga ditemani oleh salah satu alumni Fulbright FLTA, yaitu Bapak Fahmi dari Universitas Muhammadiyah Riau ya. Nah, Pak Fahmi adalah penerima beasiswa Fulbright FLTA pada tahun 2013 untuk mengajar bahasa Indonesia di University of Georgia. Nanti beliau akan menyampaikan pengalamannya dengan program ini. Rekan-rekan sekalian, itu saja informasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih banyak untuk perhatiannya, dan selanjutnya kami kembalikan kepada tim di Universitas Riau.